Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at, para pendengar yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan pertama ini, yang berbahagia kali ini, yang pada tanggal 1 September 2025, yang merupakan ini pertemuan perdana untuk kita membacakan sebuah kitab yang sangat bagus, ya, yang berjudul yaitu Duwabit fil Fitan Yahtajuha Kullu Muslim, yaitu standar apa saja yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam menghadapi fitnah yang melanda atau ketika terjadinya fitnah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Syekh Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang biasa kita dengar, yang mungkin kita pernah melihat beliau di YouTube, ya, bahwa beliau mengajar di Masjid Nabawi dan beliau juga merupakan salah satu dosen di Universitas Islam Madinah. Nah, kitab ini sangat bagus, ya, terlebih lagi di zaman ini yang kita berada di akhir zaman, yang kita sangat butuh kepada ilmu bagaimana caranya agar kita selamat dari fitnah yang melanda, dari fitnah yang terjadi. Karena sikap seorang muslim berbeda dengan kaum yang lainnya. Ya, oleh karena itu kita sangat butuh bimbingan ulama dalam menghadapi fitnah yang terjadi. Yang semoga harapannya adalah agar kita bisa selamat, ya, dan kita bisa mencegah agar kita tidak terjatuh ke dalam fitnah tersebut. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke dalam kitabnya, kita akan membacakan terlebih dahulu, yaitu dari kitab Al-Fitan. Kita ambil dari kitab Al-Fitan, ya, tentang makna fitnah. Fitnah ini apa sih maksudnya? Ya. Nah, di sini beliau menyebutkan ada dua definisi. Yang definisi pertama itu dari sisi istilah, dari sisi bahasa. Ya, kemudian beliau menyebutkan juga dari sisi syariat. Ya, adapun dari sisi bahasa, ya, makna fitnah itu diambil, kata fitnah asalnya itu diambil dari kata al-fatni. Al-fatni, yaitu wa huwa 'ardu dzahabi wal fiddati 'alan nar, yaitu memasukkan, ya, atau membakar emas dan perak dengan api. Tujuannya apa sih? Liya'rifal jayyidu minar radi, yaitu untuk mengetahui apakah emas dan perak tersebut baik atau buruk. Adapun dari sisi syariat, ya, jinsun tahtahu anwa'un minasyubuhati wasyahawat, ya, yaitu masuk ke dalamnya itu adalah, ya, semua jenis syubhat dan syahwat. Ini dari sisi syariat. Kemudian beliau menyebutkan, ya, makna fitnah, ya, yang termasuk kategori fitnah, ya, dari dari sisi bahasa, ya. Al-ma'na al-awwal itu adalah asyirku. Makna yang pertama bisa jadi kesyirikan artinya. Ya, fitnah adalah kesyirikan. Contohnya dalam Al-Qur'an itu ada bunyinya dalam surat Al-Baqarah ayat ke 191, wal fitnatu asyaddu minal qatl, yaitu fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Nah, makna fitnah di sini apakah maknanya itu tuduhan? Ya, jelas bukan. Karena para ulama tafsir menyebutkan makna fitnah sini adalah asyirku, yaitu kesyirikan. Karena memang betul kesyirikan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Ya, walaupun kedua-duanya adalah dosa besar juga. Akan tapi yang paling besar itu apa? Kesyirikan. Ya. Jadi tidak setiap kata fitnah yang muncul di Al-Quran atau yang ada di Al-Quran dan Sunnah
itu selalu maknanya tuduhan. Ya, tidak. Kemudian makna yang kedua, ma'al ma'na tsani, yaitu al-ikhtibar. Yang artinya adalah ujian. Ya. Nah, disinilah makna ujian ini sering sekali digunakannya. Ya, sering digunakan. Ya, karena dengan adanya ujian itu, adanya fitnah tersebut, ya, itu untuk apa? Memperlihatkan ya batin yang baik dan juga memperlihatkan apa? Batin yang buruk, atau kedua-duanya diperlihatkan. Ya, karena dengan ujian tersebut akan ketahuan ya keimanan seorang hamba, untuk menguji keimanan seorang hamba. Ya. Gitu. Kemudian makna yang ketiga, beliau menyebutkan lagi al-ma'na tsalis, yaitu al-ma'siyatu wal ismu. Fitnah yang di sini maksud secara bahasa juga masuk kategori itu apa? Maksiat dan dosa. Iya. Dan makna yang keempat, al-ma'na rabi', yaitu jami'u ma yushaghilul insan ya an ta'atillahi wa rasulih. Maknanya itu apa? Semua perkara-perkara ya, atau semua kegiatan yang memalingkan seseorang dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Ya, karena memang banyak ya perkara-perkara yang memalingkan ya seseorang dari apa? Dari ketaatan. Ya, entah itu ya banyak ya, apakah itu anak ya, karena anak juga disifati dengan fitnah. Harta ya, itu juga fitnah. Kemudian mungkin sekarang bisa jadi disebutkan HP, handphone ya. Di mana handphone bisa menjadi fitnah, itu ujian. Ya, bisa memalingkan seorang hamba dari ketaatan kepada Allah. Ya, nah inilah makna fitnah ya, yang beliau sebutkan itu di dalam kitab Al-Fitan. Nah, kita akan masuk ke dalam kitabnya, itu Dawabit fil Fitan yahtaju kullu muslim. Ya, setelah beliau membawakan muqaddimah yang sangat indah yang diakhiri semua dengan mim, kita akan bacakan Alhamdulillahil malikil qudusis salam, ya, akramana bidinil islam, ya, wa akmala lana ad-dina wa atamma alaina al-in'am, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahul ma'budu al-haqqu 'ala ad-dawam, wa 'adal muwahhidina bil jannati daris salam, wa tawa'adal usata bi jahannama daril intiqam, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anam, khatamallahu bil anbiya'a fakana miskal khitam, man iltazama sunnatahu tada wastaqam, wa man ahdatsa fi amrihi ma laysa minhu fahuwa raddun ma'al atham. Sallallahu alaihi wasallam akmala salatin wa tamma salam. Wa radiyallahu an alihi at-tayyibin al-a'lam wa sahabatihi al-khiyaril kiram. Ba'd. Muqaddimah yang sangat indah yang diakhiri dengan mim semua, Masya Allah ya. Ini agar pendengar antusias ya dengan apa yang akan disampaikan setelahnya. Kemudian amma ba'd, fa minal ma'lumi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana al-fitana. Ya. Fitan itu jamak dari fitnah. Ya, sudah diketahui ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan tentang fitnah. Wa hadzara minha tahdziran syadidan, dan memperingatkan ya fitnah dengan betul-betul peringatan. Artinya beliau betul-betul menjelaskan tentang fitnah tersebut, memperingatkan fitnah. Wa bayyana asbabal khuruji minha, dan beliau juga selain menerangkan tentang fitnah, beliau juga menjelaskan tentang sebab-sebab apa saja yang dapat mengeluarkan seseorang dari fitnah, keluar dari fitnah. Fahtamma bi bayanil fitani ihtimaman aziman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dalam menjelaskan ya dalam bab fitnah ini. Ya. Wahtamma sahabatu ridwanullahi alaihim bihadzal amr. Ya, dan para sahabat juga
radhiyallahu anhum perhatian juga dalam masalah ini. Ya, di mana buktinya itu fakanu yas'aluna 'anil fitan. Ya, di mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah. Kanu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi anha. Di mana para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang apa? Tentang fitnah ketika beliau masih hidup. Summa ba'da an mata sallallahu alaihi wasallam kanu yas'aluna al-a'lama biha. Kemudian setelah beliau wafat, para sahabat itu bertanya tentang fitnah kepada orang yang lebih faham. Wa hadza yadullu ala anna al-muslima yanbaghi alaihi an yahtamma bi amril fitan. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang muslim itu perhatian dalam masalah fitnah. Tujuannya apa? La liyaqa fiha wa la liyakuna min wuqudiha. Tujuannya agar seorang muslim tidak terjatuh ke dalam fitnah. Ya, atau yang lebih parah lagi tidak menjadi orang yang menyebarkan fitnah. Ya, yang menjadi bahan bakar fitnah tersebut tersebar. Wa innama liyahdharaha wa yuhadhdhira minha. Ya. Dan tujuannya itu adalah apa? Agar waspada dari fitnah tersebut dan memperingatkan akan bahaya fitnah. Ya. Wa ya'rifal asbabal jalibata lisalamati minha. Dan juga agar mengetahui sebab-sebab apa saja yang bisa ditempuh agar selamat dari fitnah. Ya. Wa nahnu fi hadzal zamani asyaddu hajatan min ghairina. Ya. Kita itu sangat butuh kepada ya masalah ini di zaman sekarang daripada selain kita. Alasannya kenapa? Ya, li'annana na'ishu fi zamanin tamuju fihi fitanu maujan. Alasannya karena kita sekarang itu hidup di zaman yang banyak fitnah itu bergejolak. Fatanawwa'at wa takathurat wa takatharat wa tawalladat. Karena fitnah itu beraneka ragam, banyak dan melahirkan fitnah yang lain. Ada fitnah satu, muncul lagi fitnah yang lain. Ya. Sawa'an ma yata'allaqu bi fitani syubuhatil lati tanawwa'at. Ya, baik itu fitnah yang sifatnya syubhat yang beraneka ragam. Aw ma yata'allaqu bi fitani syahawatil lati kathurat wa asbahat sailan 'ariman. Atau fitnahnya itu berupa syahwat yang sangat banyak yang tidak terkendali. Ya, seperti arus yang sangat besar. Ya, la siyama wa nahnu fi zamanin yata'addadat fihi wasailut ittisal. Ya. Terlebih lagi kita sekarang itu di zaman yang kemajuan iptek. Ya. Banyak sekali teknologi canggih yang dapat fitnah tersebut tersebar dengan mudah. Wa asbaha ma yahdutsu fil 'alami kullihi ka'annahu yahdutsu fi hayyin wahid. Yang dimana fitnah tersebut ya terjadi di seluruh alam, seluruh dunia. Akan tapi seolah-olah ya ia terjadi di satu kampung. Artinya fitnah itu terjadi di negara lain ya seolah-olah di satu kampung. Saking dekatnya fitnah. Fatu'radu fitanud dunya 'alal insan wa huwa fi baitih. Yang dimana ya fitnah dunia tersebut muncul kepada manusia padahal orang tersebut ada di rumahnya. Ya karena sebab apa tadi? Teknologi, ada media sosial, fitnahnya di negara lain sampai ke rumah. Ya, tinggal buka HP, ya banyak sekali fitnah muncul. Atau sawa'an ma yata'allaqu bisyubuhati awi syahawat. Atau ya fitnah-fitnah yang berkaitan dengan syubhat dan syahwat. Syubhat itu adalah ya fitnah yang menimpa pemikiran yang dapat membuat orang menyimpang dari jalannya hak, atau syahwat yang merusak apa? Fitnah yang dapat merusak keinginan. Ya, mungkin ada tontonan-tontonan yang berbau pornografi ya. Seperti itu.
faqad asbaha al-insanu yulabisul fitana ya fi baitih. Ya. Yang dimana ya ada saja manusia yang memasukkan terjadi fitnah tersebut di rumahnya, sehingga fitnah tersebut terjadi di rumahnya. Bukan hanya di rumahnya saja, wa fi syari'ihi, ketika di jalan, wa fi wazifatihi, ketika di kerjaan, wa fi madrasatihi, ketika di sekolah, wa fi kulli makan, ya, dan di setiap tempat. Wa hadhihi risalatun mujazatun fi bayani jumlatin min ad-dawabiti syar'iyyati allati yahtajuha kullu muslimin. Ya, sehingga inilah motivasi beliau, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallah, menulis risalah yang ringkas ini ya, untuk menjelaskan dawabit, yaitu standar apa saja, standar syariat dari agama kita, sikap seorang muslim ya yang dibutuhkan untuk menghadapi atau ya selamat dari fitnah. Wayan bagi lahu mura'atuha fil fitani, yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim ketika ada fitnah terjadi. Ya, wadawabit fil haqiqah, ya caranya itu sebetulnya banyak. Ya, caranya banyak. Kasiratun ya tustakhlasu min adillatil kitabi wa sunnah wa kalami salafil ummah, yang bisa diambil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian para perkataan para salafus soleh. Ya, wasana alidu amma ahammaha aradun mujazan. Ya, kami akan menyampaikan, memaparkan ya dawabit yang paling penting saja secara ringkas, kata beliau. Nah, ini mukadimah dari kitabnya, dari kitab Al-Fitan, ya dawabit fil fitan. Ya, insyaallah nanti kita akan bacakan kiat-kiat apa saja yang bisa kita tempuh sebagai seorang muslim untuk menghadapi fitnah yang terjadi. Ya, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya, atau agar kita tahu sebab-sebabnya, agar bisa ya ada pencegahan, ya, agar kita tidak terjatuh dalam fitnah. Semoga yang sedikitnya bermanfaat. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.